Oh iya ya. Oke, Prof. Dim, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan pertama untuk mata kuliah pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah. Ini ada dua kelas ya, ada kelas yang hari Jumat ini dan juga ada yang kelas hari Senin. Kalau Bapak lihat di jadwalku ya, di perwalian itu ya, dua kelas itu ada sekitar 60 orangan ya. Tapi apakah memang 60 orang tersebut akan ikut dalam perkuliahan atau mungkin ada sebagian yang MBKM. Nah ini tidak taat. Mungkin siapa Aprijal ya, ketua kelasnya Aprijal. Aprijal tolong nanti mungkin mengecek. Sebab kalau umpamanya masih dari bawah 50 yang ikut kuliah, ini mungkin sebaiknya digabungkan ya. Nah, ini Pak Andi kita mau daring terus atau ada luring ya Pak Andi? Ya, Prof. Dim nanti lihat perkembangan. Iya, iya. Ya, Lihat sikon ya. ya lihat sikon. Nanti Ya, kita ya. punya WhatsApp group, jadi nanti kita informasikan melalui WhatsApp group. Ya, ya, ya. Ini Aprijal tahu nggak yang ini ada berapa orang di kelas hari Jumat ini? Kalau tidak salah Pak ada sekitar 30-40 orang. Nanti saya hitung lagi kalau di grup memang ada sekitar 30 orang lebih Pak. 30 orang itu ya ikut kuliah atau ada yang MBKM? Kalau dari itu ada yang ikut MBKM Pak. Jadi emang belum dikalkulasiin lebih ininya pastinya Pak. Ini juga lagi di data-data dulu Pak mahasiswanya. Oh, kalau yang Senin siapa ada ketua kelasnya yang Senin? Kalau Senin itu kelas apa? Jadi saya kurang tahu Pak. Jadi ini kelas. Ya maksudnya kalau bisa Anda komunikasi ya dengan yang Senin ya. Nah, nanti kita kalau mahasiswanya di bawah 50 dari dua kelas itu ya kita gabungkan saja begitu. Supaya sekalian begitu. Nah, memang di sini ada sekitar 30-an yang kelas Senin juga ada 30-an tapi coba dicek ya dipastikan yang memang benar-benar ikut kuliah itu ada berapa begitu ya artinya sebab mungkin ada sebagian yang MBKM. Nah seperti hari ini mungkin ini ada 27 ada Pak Andi dan Bapak berarti ada 25 orang ya pada kesempatan hari ini. Nah jangan-jangan mungkin hanya 25 ditambah yang kelas sana ya. Apalagi kalau Zoom begitu ya. Nah, kalau Zoom mungkin bagus disatukan saja ya karena tidak mempengaruhi space ya ruangan ya. Kalau Zoom itu kan mau sampai mungkin ini kapasitasnya sampai berapa ratus mungkin ya. Tapi kalau mungkin luring ya mungkin kalau luring ya tadi kalau luring ya tidak boleh lebih dari 50 ya. Harus di bawah 50. Jadi ini tolong ya Aprijal dicek, tolong dicek siapa yang mau hadir dalam perkuliahan, ya, maksudnya memang ikut kuliah atau hanya MBKM. Nah, nanti karena perlakuannya juga akan berbeda. Nah, ini mata kuliah ini 2 SKS ya. Nah, berarti tatap muka 2 kali 50 menit. Nah, tapi jangan lupa ya, 2 kali 50 menit itu tidak hanya tatap muka, tetapi ada tugas terstruktur nanti dan belajar mandiri. Mata kuliah ini Bapak dengan
Pak Andi untuk hari Senin, ya, untuk hari Jumat, untuk hari Senin Bapak sama Pak Aji, ya ini, ya. Jadi pertemuannya ini nanti bisa diatur kalau digabungkan kira-kira hari apa, gitu ya. Ya, apalagi yang penting tidak bentrok, ya, baik mungkin mahasiswanya atau dosennya. Ini kan semester 7 ya, Rizal? Iya Pak, semester 7. Ya, semester 7 mungkin tinggal berapa mata kuliah ya? Atau masih banyak nggak kontraknya semester 7 ini? Kalau semester ini mayoritas sedikit mata kuliahnya Pak. Oh ya, jadi maksudnya bisa diatur ya. Nah, mungkin kalau digabungkan, dicari waktu ini, apakah ke Senin atau ke Jumat sebaliknya, sehingga tidak bentrok begitu. Mata kuliah ini seperti biasa juga sama yang lain ya, kehadiran 80%, mengikuti UTS dan UAS, dan tentunya ada tugas. Nah, ini akan kita lakukan dalam semester ini. Nah, untuk kelas ini Bapak dengan Pak Andi. Sesuai dengan judul mata kuliah, ya. Yaitu pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah. Nah, kira-kira ada beberapa konsep ya mengenai ini ya. Ada beberapa konsep, beberapa istilah yang mungkin Anda juga sudah mendengarnya, ya, sudah mengetahuinya, yaitu ada pendekatan interdisipliner, tapi ada juga multidisipliner, ada transdisipliner, bahkan ada yang disebut dengan cross-disipliner. Nah, ini apa kira-kira perbedaannya? Nah, nanti ini secara ringkas Bapak jelaskan, supaya Anda bisa membedakan kalau ada istilah-istilah ini. Terutama dua istilah pertama yang kedua mungkin yang sering Anda temukan ya, interdisipliner dan multidisipliner. Kalau yang ketiga dan keempat mungkin itu agak jarang Anda temukan. Pendekatan interdisipliner atau interdisciplinary adalah interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, terutama melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi metode dan analisis. Pengertian interdisipliner, ya, interdisciplinary approach, ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan dan tepat guna secara terpadu. Umpamanya dalam sejarah dengan menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, ya, umpamanya dari sosiologi, antropologi, ya, ilmu politik dan sebagainya. Jadi pendekatan ini yaitu untuk memecahkan suatu masalah atau melihat satu fenomena dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang serumpun, yang relevan dan tepat guna secara terpadu. Interdisipliner juga ini digunakan untuk penelitian. Jadi kalau Anda nanti menulis sejarah,
atau pendidikan sejarah menggunakan ilmu-ilmu lain, nah itu bisa digunakan. Makanya di dalam kurikulum di kita ya, di pendidikan sejarah itu ada ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu bantu lain, walaupun mungkin tidak banyak. Ya, seperti sosiologi, antropologi, politik, tapi kelihatannya sekarang politik sudah tidak ada ya. Nah, kalau dulu masih ada ya ilmu politik, bahkan ada juga ekonomi begitu ya. Nah, jadi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang itu. Yang Bapak Ampu, sosiologi, antropologi masih ada ya, walaupun sedikit. Nah, kalau dulu banyak memang sebagai apa, karena bahkan sebagai minor dulu, apalagi sebelum ada waktu itu prodi pendidikan sosiologi ya. Nah ini diantaranya pendekatan interdisipliner. Nah, beberapa ahli mengatakan sebenarnya konsep ini sudah ada sejak dulu ya, sejak zaman Plato, Kant, Hegel, dan Aristoteles katanya. Tapi sebagian ahli mengatakan fenomena interdisipliner ini merupakan fenomena abad ke-20 ya, dengan adanya pembaruan dalam dunia pendidikan. Jadi biasanya ini digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian terapan. Yang memerlukan pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang ilmu dan kegiatan yang menyeberang dari batas-batas disiplin tertentu. Bahkan sampai sekarang, ini interdisipliner ini semakin semakin banyak digunakan. Ya, bahkan dalam penelitian-penelitian dianjurkan, termasuk kita dalam penelitian-penelitian dosen, ya baik dari Kemendikbud maupun dari yang lainnya itu sangat dianjurkan interdisiplin. Ya. Nah, sehingga memang kan untuk memecahkan masalah itu, biasanya masalah itu tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Nah, masalahnya kompleks sebenarnya, sehingga diperlukan ilmu-ilmu lain untuk ya memecahkan masalah tersebut. Itu interdisipliner. Ya, biasanya ini dunia pendidikan itu sebenarnya juga termasuk dunia pendidikan itu terapan ya, termasuk penelitian pendidikan itu penelitian terapan kebanyakannya. Yang kedua itu adalah pendekatan multidisipliner. Multidisiplineri ini adalah penggabungan beberapa disiplin bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Nah, pendekatan multidisiplineri, ya, multidisciplinary approach ialah pendekatan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Kalau tadi satu ilmu dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain, kalau ini multi ya, mengatasi masalah dengan penggabungan beberapa disiplin ilmu. Jadi disiplin ilmunya sejajar, ya, bukan merupakan ada ilmu pokoknya yang dibantu menganalisis dari berbagai sudut ilmu yang lain. Kalau multidisiplin, itu satu masalah ya, untuk memecahkan suatu masalah atau membahas satu fenomena dengan menggunakan dari berbagai sudut disiplin. Nah, ini yang terakhir ya, menarik ini Pak Andi ya, di Jawa Barat ini meningkat pengidap HIV ya, HIV di Jawa Barat termasuk di Bandung itu meningkat katanya, termasuk di kalangan mahasiswa. Nah, ini Wakil Gubernur Jawa Barat mengusulkan
untuk mengatasi masalah HIP ini, yaitu dengan cara poligami. Jadi menganjurkan katanya bapak-bapak poligami. Pak Ridwan Kamil tidak setuju. Ya, ini. Nah, mungkin kalau saya lihat Bapak UU ini sebagai wakum, betul itu, tetapi hanya dari sudut agama mungkin dia melihat ya, karena kebetulan beliau adalah kiai begitu ya. Jadi dari sudut agama, ini reaksinya banyak juga yang protes ya. Selain ada juga yang setuju tentunya begitu. Nah, jadi ketika memecahkan umpamanya masalah peningkatan pengidap HIV itu dari satu sudut saja, dari sudut agama. Ya mungkin itu salah satu solusinya dari sudut agama, tetapi ya mungkin banyak ya pemecahan masalah dari sudut-sudut yang lain. Umpamanya dari sudut kesehatan ya, sosiologi, antropologi, ya, hukum dan sebagainya. Nah, jadi kalau itu Bapak Wagub itu beliau hanya melihat dari sudut agama saja. Umpamanya seperti itu ya, mungkin Anda juga baca berita ya. Ini banyak tanggapan dari netizen ya, pro kontra biasa ya. Ada yang setuju dan tidak. Nah, yang keempat ya, ini pendekatan transdisipliner. Transdisiplinary ini adalah upaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antara berbagai disiplin. Ini ya. Jadi ini mengembangkan teori baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin ilmu. Pendekatan transdisipliner, ya, transdisciplinary approach, ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif dikuasai dan relevan dengan masalah yang akan dipecahkan, tetapi berada di luar keahlian sebagai hasil pendidikan formal, ya, dari orang yang memecahkan masalah tersebut. Ilmu yang berada di luar keahlian yang akan digunakan oleh seorang itu bisa satu atau lebih ilmu. Ya, jadi transdisipliner ini adalah pendekatan dengan pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan ilmu yang relatif dikuasai ya, oleh seorang dengan menggunakan berbagai sudut ilmu, walaupun secara formal dia resminya umpamanya tidak mempelajari ilmu tersebut. Nah, dan pendekatan cross-disipliner. Cross-disciplinary approach adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih ilmu dalam dua atau lebih rumpun ilmu yang relevan. Ya. Ini cross-disciplinary pendekatan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dua atau lebih ilmu. Ya. Nah, jadi ini bisa ya dalam dua atau lebih rumpun ilmu. Jadi tidak selalu dalam ilmu sosial, bisa saja ilmu umpamanya sains atau teknologi. Nah, umpamanya Bapak contohkan, Bapak ingin mengembangkan media pembelajaran sejarah melalui augmented reality dan virtual reality. Nah, Bapak sendiri tidak menguasai hal itu, ya. Kita hanya menguasai mengenai pembelajaran dan konten sejarahnya. Nah, oleh karena itu, kita dalam satu tim umpamanya meminta bantuan dari prodi ilmu komputer untuk mengembangkan hal itu. Jadi ini menggunakan tinjauan dua atau lebih ilmu dalam dua atau lebih rumpun ilmu. Sehingga terjadilah umpamanya mengembangkan sebuah media virtual reality atau augmented reality, di mana dari Bapaknya disiapkan kontennya dan pembelajarannya, ya,
Sedangkan dari orang ilmu komputernya bagaimana mengembangkan virtuality dan augmented reality tersebut. Nah, ini bisa cross disipliner. Nah, dan sekarang memang batas-batas ini sudah kadang-kadang sudah mulai kabur, ya. Sama juga dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau dulu masing-masing, sekarang sudah ada, ya, pendekatan dua itu digabungkan, ya. Walaupun ada juga yang masih tidak setuju, ya. Apa itu kualitatif dan kuantitatif digabungkan, aneh katanya. Jadi kuantilatif. Almarhum yang biasanya itu Pak Suharma yang selalu mengkritik, ya. Ya. Nah, ini interdisipliner, cross-disipliner, transdisipliner, antardisipliner, dan disipliner masing-masing terdiri atas dua ilmu. Perbedaannya dua pendekatan. Yang pertama, kedua ilmu dimungkinkan dilebur menjadi satu, seperti antropologi, sastra, sosiologi sastra, dan psikologi sastra. Seperti dalam multidisiplin, dalam proses penelitian, salah satu di antaranya menduduki posisi dominan. Pada dasarnya interdisiplin dan cross-disiplin mulai dengan transdisiplin, antardisiplin, dan lintas disiplin. Perkembangannya dipicu dengan adanya keperluan manusia untuk memahami sekaligus menggunakan keseluruhan aspek kebudayaan demi keperluan manusia itu. Nah, sekian. Ya. Karena kata Pak Ali, kalau daring jangan panjang-panjang katanya, ya. Memang ini salah satu kelemahan daringnya, kalau terlalu panjang. Bapak juga ada di PPG itu, waduh, 3 JP 150 menit, waduh lama. Nggak tahu dia orangnya mendengarkan atau tidak. Sebab ketika ditanya tidak tahu juga. Mungkin dia sambil mengerjakan yang lain, atau mungkin yang sambil nyusul, jangan sambil masak begitu. Ya, itu salah satu kelemahannya, ya, beda dengan kalau di kelas. Nah, kalau di kelas ketahuan, ya. Kalau ada yang tidur juga ketahuan. Kalau di sini nggak tahu tidur itu, ya. Apalagi jumlah agak jauh, ya, dikira mendengarkan padahal matanya merem. Umpamanya. Nah, itu. Jadi memang betul, kalau 2 SKS terus umpamanya ceramah 2 SKS, wah ini sudah pada kemana mungkin, ya. Nah, itu dari Bapak ini, tapi mungkin, ya, ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih Prof. Din sudah memberi pengantar dan pembukaan kuliah 20 menit lebih. Para mahasiswa seperti yang saya katakan, jadi sambil menyimak itu Prof. Din, nanti silahkan memberikan komentar singkat di WhatsApp grup. Termasuk yang ambil MBKM, ya, boleh ngasih komentar singkat, tapi bukan mengomentari Prof. Didin. Anda kegiatan MBKM-nya hari ini apa? Supaya kami dan Prof. Didin tahu bahwa Anda itu tidak tidur, tapi memang ikut kegiatan MBKM. Jadi laporkan secara singkat kegiatan Anda di MBKM pada hari ini, ya, supaya kami bisa memantau bahwa Anda juga aktif di MBKM-nya, tidak saya pikir masih ada waktu mungkin beberapa menit memanfaatkan Zoom meeting, ya, mungkin sampai 30 menit saja. Masih ada waktu 5 menit kalau ada yang ingin ditanyakan dari perwakilan mahasiswi atau perwakilan mahasiswa. 2 orang penanya, penanggap saja. Walaupun tetap harus memberikan komentar singkat di WhatsApp grup, ya. Silahkan. Apa ada chat apa nih? Oh, presensi itu, ya. Bukan Untuk pertanyaannya. Sebenarnya Prof. Didin ingin mahasiswa bertanya itu ngecek aja apakah mendengarkan, tidak. Iya, jangan-jangan seperti PPG itu, Pak Andi. Tapi kalau dilihat dari yang mau on kamera berarti mendengarkan, walaupun wajahnya seperti yang baru bangun tidur.
Susan tadi dia biasanya rajin bertanya, Aulia, Risma, tuh, Irsa yang on cam, yang lainnya pada off cam. Ini Naufa on cam ke atau off cam? Ada perwakilan gender wanita kalau ingin bertanya silahkan. Atau laki-laki, perwakilan laki-laki. Wah, nampaknya sudah paham, Prof. Din. Apa Kalau yang paham bagus, Pak Andi, tapi kan disuruh nanya tidak ada, ditanya tidak bisa. Bingung. Oke, kalau tidak ada dan nampaknya sudah paham, seperti yang tadi Prof. Din katakan, kita masih ada kerja-kerja mandiri ya. Jadi sistem SKS itu tidak hanya mendengarkan kuliah dosen, mahasiswa juga harus membaca referensi, harus mengerjakan yang lain untuk memahami substansi dari mata kuliah ini. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Nanti waktu fixnya apakah digabungkan atau tetap terpisah, mungkin kita diskusikan dalam WhatsApp group. Dan seperti biasa, Prof. Din karena pemegang bendera ini mungkin membuka, mungkin kalau ada waktu juga bisa memberikan penguatan kembali dan nanti mungkin menutup mata kuliah ini pada akhir. Selanjutnya akan dibantu oleh saya dan Pak Ai dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ini dalam mata kuliah ini dengan Pak Andi ya. Saya banyak dibantu oleh Pak Andi. Dan nanti mungkin sumber-sumbernya dari Pak Andi ya. Di Pak Andi banyak sekali itu dalam sejarah interdisipliner itu. Nanti ada juga contoh-contohnya mungkin seperti itu. Mungkin dari saya juga cukupkan sekian dan terima kasih kepada Pak Andi dan ini semua mahasiswa ya. Untuk kedepannya nanti ada komunikasi tadi kata Pak Andi di WA, termasuk apakah ada nanti luring atau tidak. Tapi ini para mahasiswa, kalau yang jauh-jauh sudah di Bandung ini. Halo? Sudah, Pak. Ada sudah ya. juga yang belum, Bapak. Oh, masih di kampung halaman begitu? Kalau luring kan harus di Bandung ya. Nah, ya maksudnya kalau yang jauh, kalau orang Bandung yang ada masalah. Kalau yang jauh-jauh, ya, mungkin harus sudah mulai kos lagi. Sebenarnya ini dari UPI itu sekarang sudah harusnya di edaran Bapak baca sudah 100% luring sebenarnya ya. Tetapi karena di FPIPS ini kekurangan kelas. Kenapa kekurangan kelas? Karena sekarang tahun ini mulai ada integrasi ya, integrasi pasca sarjana S2, S3 bergabung ke fakultas. Jadi itu banyak kan. Jadi kelasnya kekurangan. Jadi katanya kebijakan dari fakultas sekarang mulai blended. Jadi ada daring, ada luring begitu. Nah, terutama mungkin yang belum pernah luring ya. Bapak masuk hari kemarin ada angkatan berapa? 2019, 2020 atau 2019 katanya semester 5 pokoknya ya. Nah, dia belum pernah luring ya. Daring aja terus. Nah, jadi sekarang baru luring. Nah, ini mungkin ya, kalau Anda kan sudah mungkin ya sudah pernah ya luring kalau ini semester 7 kan. Mungkin itu Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Prof. Din dan terima kasih juga para mahasiswa. Kita sudah melakukan perkuliahan 15.30, sekarang pas jam 16, jadi 30 menit ya, cukup saya pikir. Mari kita bersama-sama mengakhiri perkuliahan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan beralih seterusnya ke WhatsApp group untuk melihat komentar-komentar para mahasiswa hingga pukul ya 2 SKS, berarti 17.10 ya. Ya. Atau ya 17.10 atau 17.10 ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya Pak. Bapak ya, Bapak ya, Lab. Ya. Izin lab juga yang lain para mahasiswa.